Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dasar menganalisis isi dan kebahasaan novel dalam pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 dipelajari di SMA kelas 12 semester 5. KD menganalisis isi yang dibahas yaitu unsur intrinsik, dan menganalisis kebahasaan novel yang dibahas gaya bahasa atau majas serta imaji atau pencitraan. Unsur intrinsik yaitu unsur yang terdapat dalam karya sastra, terdiri atas tema, amanat, latar, alur, sudut pandang, tokoh dan penokohan, serta gaya kepengarangan. Tema merupakan dasar cerita yang menjadi pokok masalah yang disampaikan pengarang dalam cerita, biasanya berkaitan dengan masalah seputar kehidupan manusia karena novel diambil dari pendekatan realistis yang biasa disajikan dari kehidupan sehari-hari manusia. Pokok persoalan tersebut biasanya tersirat pada konflik yang dihadapi oleh amanat, yaitu pesan dari pengarang yang disampaikan kepada pembaca. Biasanya amanat ini berkaitan dengan tema yang diangkat. Contohnya ini diambil dari novel Soekarno Ku Antar ke Gerbang karya Ramadhan. Latar merupakan keterangan mengenai waktu, tempat, ruang, dan suasana yang tersirat dalam cerita, terdiri atas latar waktu, tempat, dan latar suasana. Latar contohnya yaitu latar tempat di Stasiun Gubeg, Surabaya, latar waktu 22 Desember 1930. Latar suasana yaitu sedih, diambil dari novel Soekarno Ku Antar ke Gerbang karya Ramadhan. Alur merupakan rentetan peristiwa yang membentuk cerita, menunjukkan hubungan sebab akibat. Tahapan alur ada pendahuluan, konflik, penanjakan, klimak, antiklimak, dan pelerian. Dan yang terdapat dalam buku paket bahasa Indonesia, tahapan alur ini ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Jenis alur ada alur maju atau kronologis, ada alur mundur atau kilas balik, dan ada alur campuran. Contoh alur maju yang diambil dari novel Soekarno Ku Antar ke Gerbang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan kisah atau cerita. Secara garis besarnya, sudut pandang ini, sudut pandang orang pertama, dibagi menjadi sudut pandang orang pertama pelaku utama dan sudut pandang orang pertama pelaku sampingan atau pengamat. Sedangkan yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga atau diaan. Ada sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang ketiga terarah atau narator. Orang ketiga ini biasanya menggunakan nama-nama orang disebutkan atau menggunakan kata ganti orang ketiga dia. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama ini diambil dari novel Soekarno Ku Antar ke Gerbang. Aku sendiri tidak merasa takut, aku yakin sesuatu terjadi bukan karena kejahatan suamiku. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan cara pengarang dalam menampilkan watak tokoh. Caranya disampaikan ada melalui penjelasan langsung, dialog antar tokoh, reaksi tokoh lain, ada pikiran tokoh, lingkungan, bentuk fisik, sikap, atau tingkah laku. Ini penggambarannya yang disampaikan. Gaya kepengarangan yaitu cara pengarang dalam membawakan kisah
Ada yang menggurui, mengejek, berkhotbah, mengkritik, menasehati, menyindir, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menganalisis kebahasaan novel. Yang pertama, majas digunakan oleh pengarang untuk memperindah cerita yang disampaikan. Majas ini melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakannya dengan suatu yang lain atau menggunakan kata kiasan. Contohnya ada di sini diambil dari novel Soekarno-Ku Antar ke Gerbang. Ada majas sinestesia, senyum yang menyilaukan mata, ada hiperbola, sinar matanya begitu berapi-api, dan sebagainya. Selanjutnya, pencitraan atau imaji adalah pengungkapan perasaan sensoris penyair ke dalam kata atau ungkapan sehingga terjelma gambaran suasana yang lebih konkret. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan imaji atau pencitraan ini sesuatu yang dibayangkan dalam pikiran atau bayangan atau imajinasi. Jenisnya ada imaji taktil yang berhubungan dengan perabaan, ada gustatif, pengecap, olfaktif, penciuman, visual, penglihatan, auditif, pendengaran. Contohnya, yang taktil sejuknya embun, yang gustatif manisnya gula, yang olfaktif harumnya bunga melati, dan yang visual bunga bermekaran dengan indahnya. Auditif, seruling bergema di antara bukit pina. Nah, ini contohnya yang diambil dari novel Soekarno-Ku Antar ke Gerbang. Demikian materi singkat menganalisis isi dan kebahasaan novel dari tema novel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.